Aceh, sebuah wilayah di ujung barat Nusantara, sejak lama memegang posisi penting dalam sejarah politik, ekonomi, dan budaya Nusantara. Sebelum Indonesia ada, Kesultanan Aceh merupakan sebuah negeri berdaulat yang berdiri sendiri, dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam terkuat di kawasan Asia Tenggara. Di sepanjang pesisirnya, jejak-jejak perdagangan internasional, persinggahan ulama, dan pertemuan berbagai peradaban meninggalkan warisan dan jejak identitas yang kuat. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Aceh telah membentuk dirinya sebagai negeri makmur yang berdaulat, yang didukung sumber daya alam yang mumpuni. Pertanyaan, mengapa Aceh menuntut merdeka? Tidak dapat dijawab dengan sudut pandang tunggal. Untuk memahaminya, kita perlu menelusuri lapisan-lapisan sejarah yang saling berkaitan. Pengalaman Aceh sebagai Kesultanan Merdeka, masa kolonial Belanda yang penuh perlawanan, hubungan Aceh dengan Republik Indonesia setelah 1945, dinamika ekonomi yang menyertai eksploitasi sumber daya alam, dan munculnya gerakan separatis yang dipicu ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Setiap fase sejarah tersebut membentuk konteks tersendiri yang kemudian memengaruhi tuntutan politik masyarakat Aceh. Kajian sejarah mengenai Aceh menunjukkan bahwa gerakan menuju kemerdekaan tidak tumbuh secara tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari proses sejarah panjang yang berkelindan dengan identitas keagamaan yang kuat, struktur sosial yang khas, dan rasa ketidakadilan terhadap distribusi sumber daya alam. Faktor-faktor tersebut menciptakan gelombang protes mengenai hak Aceh yang dianggap terabaikan, sekaligus menumbuhkan aspirasi untuk menentukan nasib sendiri. Dalam beberapa dekade terakhir, terutama menjelang dan sesudah reformasi, konflik antara gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Indonesia berkembang menjadi persoalan nasional yang mendapat perhatian dunia internasional. Kekerasan bersenjata, kebijakan keamanan negara, dan gejolak sosial ekonomi menjadikan Aceh salah satu studi kasus paling kompleks dalam analisis gerakan separatis di Asia Tenggara. Namun demikian, konflik ini tidak hanya persoalan politik dan militer, tapi juga menyangkut persoalan identitas, sejarah, dan hubungan emosional masyarakat dengan tanah mereka. Narasi ini berupaya menyajikan pemahaman yang utuh dan berimbang mengenai perjalanan Aceh hingga munculnya tuntutan kemerdekaan. Dengan menelusuri konteks sejarah panjang tersebut secara bertahap, kita dapat melihat bagaimana pengalaman masa lalu membentuk posisi Aceh hari ini, mulai dari masa kejayaan kesultanan, fase perlawanan kolonial, integrasi ke republik, hingga terbentuknya perjanjian damai yang mengakhiri konflik bersenjata. Narasi ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan atau menyalahkan pihak manapun, melainkan untuk membuka ruang pemahaman terhadap dinamika sosial politik yang membentuk Aceh. Melalui pendekatan akademik yang bersandar pada kronologi dan analisis, pembahasan akan bergerak mengalir dari masa ke masa, menggambarkan bagaimana sebuah bangsa merdeka yang tetap menjalin persatuan yang kukuh dalam menghadapi gelombang yang silih berganti. Sebelum kekuasaan kolonial Eropa hadir secara dominan di Nusantara, Aceh berkembang sebagai sebuah kesultanan yang memiliki struktur politik stabil dan ekonomi yang terkoneksi dengan jaringan perdagangan global. Sebelum integrasinya ke dalam wilayah Indonesia, Kesultanan Aceh Darussalam telah membangun jaringan global yang sangat luas, terutama pada abad ke-16 dan ke-17. Jaringan tersebut meliputi hubungan perdagangan maritim internasional, diplomasi antar negara, serta pertukaran intelektual yang intens dengan dunia Islam maupun Eropa. Posisi geografis Aceh yang strategis di pintu masuk Selat Malaka menjadikannya pusat perdagangan rempah-rempah internasional dan salah satu kekuatan maritim paling berpengaruh di Asia Tenggara. Dalam bidang perdagangan, Aceh membentuk koneksi yang kuat dengan berbagai kawasan dunia. Di Asia, hubungan dagang terjalin dengan India, khususnya Gujarat, Tiongkok, dan berbagai wilayah Asia Tenggara lainnya. Dari Timur Tengah, Aceh menjalin pertukaran komoditas dan gagasan dengan Turki Utsmani, Mesir, serta kawasan Arab.
Sementara itu, jaringan perdagangan Aceh meluas hingga ke Eropa dan Amerika, di mana komoditas unggulan seperti lada hitam, lada putih, cengkeh, dan pala dipasarkan ke berbagai pusat ekonomi global. Selain perdagangannya yang luas, Kesultanan Aceh aktif membangun hubungan diplomatik guna mempertahankan kedaulatan serta menghadapi ancaman kolonial, khususnya dari Portugis dan Belanda. Hubungan politik dan militer Aceh dengan Kesultanan Utsmaniyah merupakan salah satu aliansi terpenting pada masa itu. Aceh mengirimkan sejumlah utusan ke Istanbul dan sebagai balasannya menerima bantuan berupa persenjataan, ahli militer, dan dukungan politik. Di Eropa, Aceh juga diketahui menjalin komunikasi diplomatik dan hubungan dagang dengan kerajaan Inggris serta Prancis, menegaskan posisinya sebagai aktor penting dalam jaringan hubungan internasional. Dalam ranah intelektual dan keagamaan, Aceh berkembang menjadi pusat penyebaran dan pembelajaran Islam di Asia Tenggara. Julukan Serambi Mekah mencerminkan statusnya sebagai simpul penting dalam jaringan ulama internasional. Banyak ulama dari kawasan Persia, Arab, dan Timur Tengah lainnya datang dan menetap di Aceh untuk mengajar, memperkuat hubungan keilmuan Aceh dengan pusat-pusat studi Islam dunia. Kesultanan Aceh Darussalam yang mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 tidak hanya menjadi pusat perdagangan lada dan komoditas tropis lainnya, tetapi juga menjadi simpul pertemuan pedagang dari Timur Tengah, India, Cina, hingga Eropa. Kondisi ini memberikan Aceh posisi strategis sekaligus melahirkan elit politik yang terbiasa berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan internasional. Dengan demikian, jaringan global Kesultanan Aceh merupakan perpaduan antara kekuatan maritim, dominasi dalam perdagangan rempah, aliansi politik militer strategis, dan peran sebagai pusat peradaban Islam. Semua unsur tersebut menempatkan Aceh sebagai salah satu kerajaan paling berpengaruh dalam dinamika politik, ekonomi, dan intelektualisme pada masanya. Kehadiran bangsa-bangsa Eropa di Nusantara membawa perubahan besar terhadap pola hubungan internasional Kesultanan Aceh. Portugis, Belanda, dan Inggris berlomba menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, sementara Aceh menjadi salah satu kekuatan utama yang menghambat ekspansi mereka. Catatan-catatan diplomatik menunjukkan bahwa Aceh menjalin hubungan resmi dengan Kesultanan Ottoman, Inggris, serta sejumlah penguasa di India. Upaya diplomasi ini menegaskan pengakuan internasional terhadap Aceh sebagai sebuah entitas politik yang merdeka dan berpengaruh. Pada abad ke-17 hingga ke-18, ketika kerajaan-kerajaan di Nusantara mulai mengalami perubahan besar akibat intervensi kolonial Eropa, Aceh tetap mampu mempertahankan tingkat kemandirian yang tinggi. Meskipun terjadi pelemahan kekuatan internal akibat dinamika politik antar elit, Aceh tidak mudah tunduk pada kekuasaan kolonial. Keteguhan ini terbukti dari kemampuan Kesultanan Aceh bertahan jauh lebih lama dalam menghadapi kolonialisme dibandingkan banyak kerajaan lain di Nusantara. Salah satu titik penting dalam pembentukan konteks intervensi kolonial Eropa di Aceh adalah Perjanjian London tahun 1824 yang disepakati antara Inggris dan Belanda. Melalui perjanjian tersebut, kedua kekuatan kolonial membagi wilayah pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara, termasuk pengalihan hak-hak Inggris di Sumatera kepada Belanda. Namun Aceh tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut. Akibatnya, secara moral maupun politis, Kesultanan Aceh tidak merasa terikat oleh ketentuan yang lahir dari perjanjian tersebut. Memasuki abad ke-19, Belanda meningkatkan tekanan terhadap Aceh. Kepentingan mereka terhadap jalur perdagangan di Selat Malaka, serta kekhawatiran akan hubungan Aceh dengan Inggris atau Amerika Serikat, mendorong upaya ekspansi militer. Ketegangan ini memuncak dalam Perang Aceh yang dimulai pada 1873, salah satu perang kolonial terpanjang dan paling sengit di Hindia Belanda. Agresi pertama dilancarkan pada 26 Maret 1873. Belanda memperkirakan Aceh dapat ditaklukkan dengan cepat, mengikuti pengalaman mereka di Jawa. Namun serangan tersebut gagal total.
kesalahan membaca struktur sosial Aceh, kuatnya jaringan ulama, serta kemampuan masyarakat melakukan perlawanan berbasis komunitas menyebabkan proses kolonisasi berlangsung jauh lebih sulit dan memakan korban besar. Dari perang inilah muncul sejumlah tokoh yang kemudian menjadi simbol perjuangan nasional. Teuku Umar dikenal karena taktik perangnya yang dinamis serta kemampuannya memanfaatkan perubahan situasi politik untuk memperkuat perlawanan. Setelah Umar gugur, Cut Nyak Dien tampil sebagai pemimpin yang karismatik dan teguh. Tokoh lain seperti Panglima Polem dan Tun Kucik di Tiro turut menggerakkan rakyat melalui perpaduan antara ajaran agama dan semangat mempertahankan tanah air. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa perlawanan Aceh merupakan gerakan terpadu yang melibatkan bangsawan, ulama, dan masyarakat luas. Strategi gerilya menjadi kekuatan utama perjuangan Aceh. Dengan memanfaatkan medan pegunungan, hutan lebat, dan perkampungan terpencar, para pejuang mampu menekan Belanda meskipun mereka telah menguasai kota-kota utama. Situasi ini memaksa Belanda mengerahkan sumber daya militer dan ekonomi dalam skala besar selama bertahun-tahun. Pada awal abad ke-20, Belanda secara resmi mengklaim telah menaklukkan Aceh. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Perlawanan tetap berlangsung dalam bentuk yang lebih tersebar, dipimpin ulama dan pemimpin lokal yang mempertahankan tradisi jihad dan martabat Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi militer tidak serta-merta berarti diterimanya kekuasaan kolonial oleh masyarakat. Meskipun Belanda melakukan reorganisasi administratif dan berbagai perubahan sosial, mereka gagal menghapus identitas Aceh yang telah terbentuk melalui sejarah panjang kedaulatan. Justru masa kolonial memperkuat ingatan kolektif tentang penderitaan dan perlawanan. Dari sinilah lahir mitos heroik Aceh sebagai masyarakat yang tidak pernah sepenuhnya tunduk pada kekuasaan asing. Warisan sejarah tersebut memiliki dampak besar terhadap sikap politik Aceh setelah bergabung dengan Republik Indonesia. Pengalaman panjang menghadapi kekuatan eksternal menumbuhkan pandangan bahwa legitimasi kekuasaan harus memperoleh penerimaan masyarakat Aceh. Pola pikir ini menjadi salah satu faktor munculnya gerakan-gerakan politik Aceh pada abad ke-20, terutama ketika mereka merasa mengalami marginalisasi. Saudara-saudara, seiring berjalannya waktu, integrasi Aceh ke dalam Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 1945 membuka babak baru dalam sejarah politik wilayah ini. Periode ini memperlihatkan hubungan yang dinamis dan seringkali tegang antara Aceh dan pemerintah pusat. Harapan yang besar pada awal kemerdekaan bahwa Republik merupakan ruang bagi Aceh untuk mempertahankan identitas, peran strategis, dan otonominya, perlahan berubah menjadi kekecewaan akibat berbagai keputusan politik yang dianggap mengabaikan aspirasi masyarakat Aceh. Dari sinilah kemudian muncul rangkaian konflik dan resistensi yang mewarnai dekade-dekade berikutnya. Dalam catatan sejarah, pada masa revolusi 1945 sampai 1949, Aceh memainkan peran yang sangat signifikan dalam mempertahankan eksistensi Republik yang baru berdiri. Secara geografis, Aceh menjadi salah satu dari sedikit wilayah di Sumatera yang relatif aman dari pendudukan kembali pasukan Belanda. Hal ini menjadikan Aceh sebagai pusat logistik, tempat perlindungan, serta jalur komunikasi penting bagi perjuangan nasional. Dukungan masyarakat Aceh terhadap Republik bukan sekadar simbolis. Kontribusi konkret berupa sumbangan pesawat Seulawah RI-0, 01 dari rakyat Aceh, merupakan salah satu dukungan paling vital bagi perjuangan serta pembangunan bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Melalui penggalangan dana sukarela yang menghasilkan sekitar 20 kg emas murni dan 120.000 dolar Singapura setelah kunjungan Presiden Soekarno ke Aceh pada tahun 1948, pemerintah berhasil membeli pesawat Dakota DC-3 yang kemudian menjadi pesawat angkut pertama milik Republik Indonesia. Pesawat ini memainkan peranan penting sebagai sarana transportasi strategis dalam upaya diplomasi, pengiriman logistik, dan mobilitas pejabat pemerintah, terutama pada masa agresi militer Belanda ketika akses darat dan laut sangat terbatas.
Selain itu, pendapatan dari operasional penerbangannya turut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan perjuangan lainnya, termasuk pengadaan senjata dan amunisi, pembelian pesawat tambahan C-47, Dakota RI-007, dan RI-009, pendanaan perwakilan RI di luar negeri, serta pendidikan calon penerbang dan teknisi AURI di berbagai negara. Lebih jauh lagi, keberadaan Seulawah RI-001 menjadi fondasi bagi lahirnya perusahaan penerbangan niaga pertama Indonesia yang kemudian berkembang menjadi maskapai nasional Garuda Indonesia Airways. Secara simbolis, sumbangan ini mencerminkan kuatnya semangat persatuan, nasionalisme, dan pengorbanan rakyat, khususnya masyarakat Aceh, dalam mendukung tegaknya kedaulatan negara yang baru merdeka. Sikap ini dibangun atas keyakinan bahwa Republik Indonesia akan memberikan penghargaan terhadap identitas keagamaan, budaya, dan politik Aceh, sebagaimana dijanjikan dalam masa-masa awal pembentukan negara. Euforia kemerdekaan tidak berlangsung lama. Pada 1950, pemerintah pusat mengambil langkah reorganisasi administrasi yang menghapus kedudukan Aceh sebagai provinsi tersendiri, lalu menggabungkannya ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Keputusan ini mengejutkan banyak tokoh Aceh, terutama ulama dan elit lokal, yang menilai penghapusan tersebut mengabaikan kontribusi Aceh selama revolusi. Kebijakan ini dipandang tidak sekadar sebagai pergeseran administratif, tetapi sebagai pengingkaran terhadap penghargaan moral yang seharusnya diberikan kepada Aceh. Rasa tersisih semakin kuat ketika struktur pemerintahan pasca penggabungan dianggap tidak sensitif terhadap kekhasan Aceh, baik dalam hal struktur sosial, adat, maupun kehidupan keagamaan. Ketidakpuasan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan Aceh dengan pemerintah pusat sejak awal berada dalam ketegangan antara harapan akan otonomi yang luas dan praktik negara yang lebih sentralistik. Ketegangan itu mencapai puncaknya pada awal 1950-an melalui munculnya pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII Aceh, di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Borue. Gerakan ini tidak berdiri dalam ruang kosong, melainkan muncul dari kombinasi kekecewaan terhadap kebijakan pusat, aspirasi keagamaan ulama Aceh, dan dinamika politik nasional yang tidak stabil. Daud Borue, yang sebelumnya adalah pendukung kuat Republik, menilai bahwa negara telah gagal memenuhi komitmennya untuk memberi ruang bagi penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan di Aceh. Gerakan DITII Aceh pada awalnya menekankan pentingnya Aceh menjalankan syariat Islam secara formal dan menuntut pengakuan terhadap identitas keagamaan masyarakatnya. Meskipun konflik ini berlangsung cukup lama, pemerintah pusat akhirnya mengambil pendekatan kompromi. Setelah proses negosiasi yang melibatkan berbagai pihak, pemerintah pusat akhirnya memberikan status daerah istimewa kepada Aceh pada 1962. Status ini mencakup hak Aceh untuk mengatur urusan pendidikan, adat, dan kehidupan keagamaan. Namun perlu dicatat bahwa keistimewaan tersebut belum menyentuh aspek krusial yang menjadi sumber ketidakpuasan struktural, yaitu pengelolaan sumber daya alam dan sentralisasi ekonomi. Bagi sebagian masyarakat Aceh, keistimewaan 1962 dipandang sebagai langkah maju. Namun bagi sebagian lainnya, kebijakan ini dianggap tidak substantif dan hanya bersifat administratif. Selama periode ini, pembangunan di Aceh berkembang secara tidak merata. Kawasan-kawasan industri dan perdagangan masih terpusat di luar Aceh, sementara infrastruktur dasar Aceh tertinggal dibandingkan provinsi-provinsi lain di Jawa. Kesenjangan antara potensi sumber daya Aceh, terutama gas alam, minyak, dan hasil hutan, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat memperkuat narasi bahwa Aceh kaya secara alam, miskin secara pembangunan. Sentimen sejarah ini kemudian menjadi salah satu latar penting bagi munculnya Gerakan Aceh Merdeka, GAM, pada 1970-an. Gerakan Aceh Merdeka yang lahir pada 4 Desember 1976 menandai perubahan penting dalam dinamika politik Aceh.
Berbeda dari gerakan-gerakan sebelumnya, GAM memandang Aceh sebagai sebuah bangsa dengan identitas dan sejarah politik tersendiri. Hasan Tiro, pendiri GAM, menegaskan bahwa Aceh pernah menjadi entitas berdaulat, dari Kesultanan Aceh Darussalam hingga perlawanan terhadap kolonial Belanda. Salah satu faktor kunci kemunculan GAM adalah ketidakpuasan terhadap pengelolaan kekayaan alam Aceh, terutama setelah penemuan gas alam Arun pada awal 1970-an. Meski menjadi salah satu penghasil gas terbesar di Asia, Aceh tetap tertinggal dalam pembangunan dasar. Ketimpangan ini dianggap sebagai bentuk kolonialisme internal, di mana negara memposisikan Aceh sebagai wilayah eksploitasi demi kepentingan elit nasional, khususnya di Jawa. Sentimen ini mudah diterima masyarakat yang merasakan langsung ketidakadilan antara kekayaan alam dan kesejahteraan mereka. Pada awal kemunculannya, GAM masih kecil dan memiliki kemampuan militer yang terbatas. Pemerintah pun memandangnya sebagai ancaman minor yang bisa ditangani melalui operasi intelijen dan penegakan hukum biasa. Penangkapan dan penindakan terhadap para pendiri GAM pada awal 1980-an sempat melemahkan gerakan ini, sehingga sejumlah pemimpin, termasuk Hasan Ditiro, melarikan diri ke luar negeri dan membangun jaringan dukungan dari kalangan diaspora Aceh. Pada pertengahan 1980-an, sejumlah kader gerakan Aceh Merdeka kembali ke Aceh setelah menempuh pelatihan militer di Libya. Peristiwa ini bermula pada tahun 1985 ketika pemimpin GAM, Hasan Ditiro, berhasil mendapatkan dukungan dari pemimpin Libya saat itu, Muammar Gaddafi, yang dikenal memiliki kebijakan mendukung gerakan-gerakan nasionalis anti-imperialis di berbagai negara. Atas dukungan tersebut, ribuan pemuda Aceh direkrut dan dikirim ke Libya untuk mengikuti pelatihan militer di beberapa kamp, termasuk kamp Angkatan Laut Libya di Tajura, Tripoli. Salah satu peserta pelatihan yang kelak menjadi tokoh penting adalah Muzakir Manaf, yang mengikuti pendidikan militer pada tahun 1986 dan kemudian dikenal sebagai Panglima GAM sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Setelah menyelesaikan pelatihan, para kader yang kembali ke Aceh menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata GAM, yaitu Angkatan Bersenjata Gerakan Aceh Merdeka, ABGAM. Berbekal keterampilan taktis yang diperoleh, mereka memimpin berbagai operasi perlawanan terhadap pasukan pemerintah Indonesia. Kebangkitan GAM yang signifikan membuat pemerintah Indonesia merespons dengan kebijakan keamanan yang jauh lebih keras. Pada 1989, Aceh resmi ditetapkan sebagai daerah operasi militer, menandai dimulainya operasi penumpasan besar-besaran. Selama hampir 1 dekade, operasi Jaring Merah digelar dengan melibatkan pasukan elit TNI dan berbagai strategi kontrainsurgensi. Meskipun operasi yang sangat represif ini berhasil menekan kekuatan militer GAM, kebijakan tersebut juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Kondisi ini menciptakan paradoks. Secara militer GAM melemah, tetapi simpati masyarakat terhadap gerakan tersebut justru meningkat. Keadaan berubah setelah jatuhnya Orde Baru. Pada 1998, Presiden B.J. Habibie mencabut status DOM, membuka kesempatan bagi rekonsiliasi. Namun pelonggaran kontrol keamanan justru memberi ruang bagi GAM untuk melakukan reorganisasi. Dalam periode 1999 sampai 2001, meskipun pemerintah berupaya menekan mereka lewat operasi Sadar Rencong, GAM justru semakin memperkuat basis logistik dan memperluas wilayah pengaruhnya, terutama di daerah pedalaman Aceh. Peningkatan eskalasi konflik membuat upaya dialog kembali ditempuh. Melalui fasilitasi Henry Dunant Center, HDC, 2 kesepakatan penting dicapai. Jeda kemanusiaan pada tahun 2000 dan Cessation of Hostilities Agreement, COH, pada 2002. Harapan perdamaian sempat muncul, namun rendahnya tingkat saling percaya membuat kedua perjanjian itu gagal dipertahankan. Pelanggaran gencatan senjata terjadi dari kedua pihak, dan proses perdamaian runtuh pada 2003. Kegagalan COH mendorong pemerintah mengambil langkah lebih tegas. Pada 19 Mei 2003,
Presiden Megawati Soekarno Putri menetapkan darurat militer di Aceh. Pemerintah mengerahkan pasukan dalam jumlah besar dan melakukan penyisiran intensif di wilayah-wilayah yang dianggap basis GAM. Kebijakan ini membuat GAM melemah secara signifikan. Banyak komandan lapangan tertangkap atau menyerah, sementara jaringan logistik mereka semakin terputus. Walaupun status darurat diturunkan menjadi darurat sipil pada 2004, operasi keamanan tetap berjalan dan menekan ruang gerak GAM. Perubahan besar terjadi setelah bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Kehancuran besar yang dialami Aceh menciptakan momentum baru bagi kedua belah pihak untuk menghentikan konflik. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala kemudian membuka kembali proses negosiasi dengan pendekatan yang lebih pragmatis dan fleksibel. Hasilnya adalah Perjanjian Damai Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan ini menjadi titik balik yang secara resmi mengakhiri perlawanan bersenjata GAM. Dalam perjanjian tersebut, GAM melepaskan tuntutan kemerdekaan dan menerima otonomi khusus dengan kewenangan politik yang lebih luas. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menarik pasukan non-organik serta membebaskan tahanan politik terkait konflik. Pelaksanaan kesepakatan diawasi oleh Aceh Monitoring Mission (AMM) yang memastikan proses pelucutan senjata GAM serta penarikan pasukan berjalan sesuai rencana. Saudara-saudara, penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 menjadi titik balik paling signifikan dalam sejarah kontemporer Aceh. Setelah hampir 3 dekade konflik bersenjata, MOU tersebut membuka peluang bagi restrukturisasi sosial politik dan pembangunan wilayah yang sebelumnya terhambat oleh kekerasan. 2 dekade setelah perjanjian itu, Aceh telah mengalami perubahan substantif dalam bidang keamanan, politik, dan tata kelola pemerintahan, meskipun berbagai persoalan struktural masih memerlukan perhatian serius. MOU Helsinki secara efektif mengakhiri permusuhan antara GAM dan pemerintah Indonesia. Implementasi kesepakatan tersebut berjalan melalui demobilisasi pasukan GAM, pelepasan senjata, serta penarikan sebagian besar pasukan non-organik TNI. Keberadaan Aceh Monitoring Mission (AMM) yang terdiri dari negara-negara Uni Eropa dan ASEAN memastikan proses transisi berjalan dengan relatif tertib dan transparan. Sejak selesainya masa pemantauan AMM pada akhir 2006, kondisi keamanan Aceh menunjukkan stabilitas yang konsisten. Tidak terjadi lagi konflik bersenjata antara aktor negara dan non-negara. Meski demikian, dinamika lokal sesekali menampilkan ketegangan, misalnya gesekan antar kelompok mantan kombatan atau insiden kriminal bernuansa politik. Namun fenomena tersebut tidak pernah mencapai skala yang mengancam perdamaian secara keseluruhan. Dengan demikian, Aceh pasca MOU dapat dikategorikan sebagai kawasan pasca konflik yang berhasil mempertahankan stabilitas jangka panjang. Salah satu capaian utama pasca MOU adalah terbentuknya tata pemerintahan baru yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberi Aceh status otonomi khusus yang lebih luas dibanding daerah lain di Indonesia. Beberapa aspek yang menonjol adalah hak pembentukan partai politik lokal yang memungkinkan aktor-aktor eks-kombatan berpartisipasi langsung dalam proses elektoral. Pengelolaan pendapatan sumber daya alam dengan porsi lebih besar bagi pemerintah daerah. Kewenangan pembentukan regulasi berbasis kekhasan lokal, termasuk kanun terkait penerapan syariat Islam. Transformasi politik ini membuka ruang baru bagi kompetisi elektoral yang sebelumnya tidak mungkin terjadi dalam situasi konflik. Para mantan pemimpin GAM kemudian berperan dalam pemerintahan, baik sebagai gubernur, bupati, maupun anggota legislatif. Namun proses ini juga melahirkan tantangan berupa fragmentasi internal di antara kelompok-kelompok eks-kombatan serta polarisasi politik lokal yang kuat menjelang pemilu.
Meskipun sebagian besar ketentuan MOU Helsinki telah dijalankan, sejumlah persoalan implementasi masih menjadi perdebatan publik. Salah satu isu yang berlarut-larut adalah penetapan simbol-simbol daerah, terutama bendera Aceh yang dipandang sebagian pihak terlalu mirip dengan simbol GAM. Ketidaksepakatan mengenai hal ini berpengaruh terhadap hubungan antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Selain itu, proses reintegrasi mantan kombatan belum sepenuhnya tuntas. Tidak semua mantan pejuang dapat memperoleh akses ekonomi yang memadai sehingga sebagian terjebak dalam ekonomi informal yang tidak stabil. Persoalan lain adalah pengelolaan sumber daya alam yang walaupun secara formal memberi keuntungan lebih besar kepada Aceh, dalam praktiknya sering diwarnai isu transparansi, ketimpangan akses, dan konflik kepentingan di tingkat lokal. Berakhirnya konflik membuka ruang bagi pembangunan fisik dan sosial. Namun capaian ekonomi Aceh tidak selalu sejalan dengan besarnya aliran dana otonomi khusus, OTSUS. Indikator sosial ekonomi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Aceh tetap lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Ketergantungan yang besar terhadap dana OTSUS juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan pembangunan, terutama setelah periode OTSUS memasuki masa pengurangan bertahap. Disparitas antar wilayah masih tampak jelas, terutama antara kawasan perkotaan seperti Banda Aceh dan sebagian pesisir timur, dan wilayah pedalaman atau barat selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan pasca konflik masih perlu pembenahan agar lebih merata dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Di luar aspek ekonomi dan politik, Aceh mengalami pemulihan sosial yang cukup signifikan. Institusi adat dan budaya kembali memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, menjadi wadah rekonsiliasi informal antara masyarakat yang sebelumnya terbelah oleh konflik. Meskipun trauma masa lalu masih tersisa, terutama pada keluarga korban kekerasan, ruang untuk dialog terbuka semakin luas. Penguatan identitas keacehan melalui budaya, agama, dan bahasa juga menjadi bagian dari proses pemulihan sosial. Namun penguatan identitas ini perlu diimbangi dengan inklusivitas agar tidak menciptakan eksklusi sosial terhadap kelompok-kelompok tertentu. 2 dekade pasca MOU Helsinki, Aceh dapat dilihat sebagai contoh keberhasilan resolusi konflik yang berlangsung secara relatif stabil. Transformasi politik melalui otonomi khusus, integrasi mantan kombatan ke dalam struktur pemerintahan, dan stabilitas keamanan yang bertahan lama merupakan capaian signifikan. Meski demikian, tantangan dalam bidang ekonomi, pengelolaan sumber daya, dan konsolidasi pemerintahan lokal tetap menjadi pekerjaan rumah jangka panjang. Keberlanjutan perdamaian Aceh sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengelola otonomi secara akuntabel, menjaga hubungan konstruktif dengan pemerintah pusat, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, MOU Helsinki bukan hanya catatan sejarah, melainkan fondasi yang terus diuji oleh dinamika sosial politik Aceh hari ini. Saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, MOU Helsinki tidak menghapus identitas Aceh atau menafikan sejarah panjang perjuangannya. Sebaliknya, perjanjian itu menghadirkan kerangka baru yang lebih adil dalam hubungan pusat daerah, sebuah ruang yang memungkinkan Aceh tetap berada dalam bingkai Indonesia tanpa kembali pada tuntutan kemerdekaan. Tuntutan kemerdekaan Aceh bukanlah muncul secara spontan atau sekadar hasil provokasi elit. Ia berakar pada sejarah panjang, ketidakadilan struktural, dan pengalaman kolektif masyarakat. Namun sejarah yang sama juga menunjukkan bahwa ketika negara memberikan ruang keadilan, otonomi yang bermakna, dan pengakuan atas identitas lokal, Aceh mampu hidup damai dalam keindonesiaan yang lebih inklusif. Kisah Aceh menjadi pengingat bahwa integrasi nasional tidak dapat dibangun hanya dengan kekuatan militer. Ia harus berakar pada kepercayaan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap daerah. Hanya dengan itulah Indonesia dapat berdiri kokoh sebagai rumah bersama yang adil bagi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.